I know my battle is yours. Though the ocean may rise, I will not be afraid. 'Cause I know that you are faithful. Here in your perfect love, I find my peace. And you are my comforter, my strength, my shield. Let the mountains show their heights. Let the earth shake in a place. Halo, cek I 1. will stand in victory. For you are with me. And through the valley, through the tears, light has come and drowned my fears. I will walk in victory. For you are with me. You hold my tomorrow, my confidence is sure. 'Cause I know my battle is yours. Though the oceans may
Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saat ini kita akan kembali lagi. Kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari saat ini saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan berkat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama kita katakan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, karena semuanya berkat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat aku ada karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi akan Tuhan datang kepada Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami, jiwa dan roh kami untuk melayani Engkau di dalam ibadah raya perjamuan suci ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir, Engkau akan memberkati, memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus akan berkarya, akan memberikan roh sukacita, roh semangat kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar dari tempat ini, dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Roh Kudus sendiri yang akan beracara. Jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang Tuhan Yesus masih di rumah, kiranya Tuhan kirim mereka semuanya ke tempat ini. Boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan suci. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Mari berikan salam yang terbaik untuk saudara kita. Katakan shalom. Shalom, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan kita menciptakan segala bumi ini dan segala isinya. Sebab itu kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Sebab Tuhanlah yang maha besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Main bersama katakan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan sukacita, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, terpujilah Tuhan di atas segalanya, saudara. Mari saat ini saya undang semuanya untuk baik berdiri, kita akan terus memuji nama Tuhan, saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar. Karena Dialah pencipta segala semesta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bersama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sang pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari bersama kita nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mujizat dinyatakan. Mari bersama nyatakan, great is our God. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan
sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, syukur kepadamu Tuhan. Sebab hanyalah Tuhan pilihan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita akan selalu senantiasa mengikutinya sampai akhir hidup kita. Haleluya. Pilihanku, kita akan naikkan pujian kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Bersama katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Haleluya Yesus. Tiba saatnya saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya.
Sebab kita percaya bahwa Tuhan telah berjanji dan janjinya tidak akan pernah tidak ditepati, saudara. Kita percaya sekalipun kita dalam lembah kelam, tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita imani pujian ini bersama, katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami Tuhan. Selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Haleluya Yesus. Di sepanjang hidup kami Tuhan. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Haleluya Yesus. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan, hingga kami saat ini masih Kau berikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kembali datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh percaya janji-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kiranya Kau akan urapi kami Tuhan, Kau akan sertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami dapat menjadi berkat buat orang sekitar kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, saat ini kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan berkati kami Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan dapat menjadi pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kiranya Tuhan tidak lupa Tuhan, kami juga
ingin mendoakan Tuhan hamba-Mu Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sehingga bersyukur Tuhan, dan bila saat ini Tuhan, apabila di tempat ini Tuhan ada kuasa yang bukan dari Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu saja saat ini yang berkuasa atas ruangan ini Tuhan. Sehingga bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk kembali saudara. Haleluya, Yesus. Salam saudara. Iya, ini WL-nya agak bingung ini. Pintu saya fokuskan kepada yang sebelah kiri. Nah, saudara, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa Alkitab itu bermanfaat. Oleh sebab itu, bagaimana kita mencintai Alkitab dari buku-buku yang lain, karena Alkitab ini bukan menjadikan kita lebih bijaksana, lebih baik, atau dikatakan kita akan lebih bagus lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab orang Kristen itu akan jadi saksi dimanapun dia berada, ya dimanapun saja dia tinggal, ya, tidak tahu itu di kota, tidak tahu itu di desa. Fungsi mereka bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi jadi saksinya Tuhan. Jadikan semua bangsa menjadi murid-muridku. Saudaraku yang saya kasih, di dalam Tuhan kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam, kita akan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Saya akan baca yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita tahu berapa hal kemarin sudah kita lampaui, 2 hal. Saudara, sekarang memasuki bahwa Alkitab itu akan berguna sekali, ya. Alkitab itu berguna untuk memperbaiki karakter, memperbaiki sifat, ya, memperbaiki kebiasaan harian, ya. Jadi karena kita tahu menurut Alkitab bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Dari segala tindakannya, tingkah lakunya akan membuahkan suatu tindakan yang tidak menyenangkan dari Allah. Kita coba memperbaiki diri, kita coba memperbaiki kelakuan kita. Saudara, kalau kita dengan kekuatan manusia, kekuatan kita tidak sanggup, saudara. Kita tidak akan jadi baik selamanya, ya. Kita tidak akan berubah selamanya. Karena apa? Karena didasari dengan apa? Kebenaran yang lain. Tetapi di sini firman Tuhan katakan apa? Alkitab itu, ya, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Ini penting sekali. Jadi Alkitab ini menjadikan orang jadi baik, ya. Pasti baik. Semakin orang itu hidup di dalam kebenaran Alkitab, di dalam Alkitab ini, saudara, maka hidupnya semakin baik, ya. Semakin diterima, semakin banyak orang yang mau bergaul dengan dia, semakin orang mendekat dengan dia. Dengan tentunya yang bersangkutan ini tidak banyak hal yang terjadi di sana, ya. Tidak sombong, tidak dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mengapa sih manusia kalau sudah berhasil, sudah berubah dirinya, saudara? Tetapi
tidak juga dengan orang Kristen. Orang Kristen yang hidup di dalam Alkitab, saudara, pasti akan mengalami perubahan. Manfaat Alkitab yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan, saudara. Kalimat ini lebih bermuatan positif daripada poin yang kedua. Dalam hal ini, langkah perbaikan selalu menjadi pelengkap yang sangat diperlukan setelah sebuah kesalahan dinyatakan. Saudara, ini baik sekali ya, maka itu mulailah cintailah Alkitab saudara. Carilah Alkitab saudara, bacalah saudara. Ya, hidup ini banyak masalah ya, banyak tantangan. Pada hari Selasa saya sampaikan kepada jemaat bagaimana kita mengatasi masalah, saudara. Memang manusia tidak luput dari masalah, manusia tidak luput dari problem dalam hidupnya. Tapi saudara, dengan masalah dan problem itu, kalau kita tidak mempunyai dasar dalam kehidupan, kita akan menjadi brutal ya. Kita akan menjadi orang yang lepas kendali ya. Tadinya baik nggak jadi baik, saudara. Kenapa? Karena memang firman Tuhan tidak nyata di dalam diri kita sekalian. Saudaraku yang saya kasih, dalam hal ini langkah perbaikan selalu menjadi pelengkap yang sangat diperlukan setelah sebuah kesalahan dinyatakan. Saudara, manusia kecenderungan kita saat kita mendapati suatu kesalahan, respon yang paling spontan adalah kita menegur, saudara, mengkritik sebuah kesalahan tersebut, tetapi kita lupa peran kita yang lain adalah untuk memulihkan kembali hubungan yang sudah retak itu karena kita telah terbawa emosi. Saudara, gampang sekali ya, gampang sekali karakter kita yang emosian ya. Ini yang segera dikendalikan. Ini yang Ini yang harus dihentikan. Sebab apa? Emosi ini meledaknya sudah tidak terkontrol, saudara. Saya memberikan suatu kiasan seperti ini. Ada seorang yang menyampaikan, kamu pilih menjadi air di dalam botol atau soda di dalam botol. Apa perbedaan air dengan soda? Saudaraku, apa perbedaan air dengan soda? Begini, kalau kamu ya, kita lihat soda, saudara tahu ya soda ya. Saya yakin saudara tahu semuanya. Tanpa saya kasih pemberitahuan, saudara pasti tahu. Soda itu sifatnya, ketika soda itu dimasukkan ke dalam botol, sebuah botol, saudara, lalu botol itu coba dikocak-kocak, digoncang-goncang. Saudara, ketika tutup soda itu dibuka, pasti akan terjadi sesuatu. Yaitu apa? Gas. Ya, ada semprotan, ada tekanan, air soda itu keluar dari botol, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Mungkin kita tidak pernah tahu mengapa kita harus memilih jadi air dalam botol atau jadi soda dalam botol. Saudara, ketika soda itu digoncang-goncang, pasti akan terjadi tekanan yang dahsyat sekali, saudara. Semakin digoncang lebih keras, semakin dahsyat tekanan air soda yang ada di dalamnya. Itu secara nyata. Kalau tidak percaya, saudara nanti pulang ke rumah ya. Sampai di rumah ambil soda di botol itu, ocok-ocok. Begini saudara, semakin diocok-ocok, terus bukalah, meledak gitu saudara. Meledak tidak karuan. Tapi saudara, beda dengan air dalam botol. Air dalam botol itu ya, air putih ya, dalam botol, sekalipun digoncang-goncang, dikocak-kocak, dibanting ya, bukan dibanting,
dikocak begini kan, terus dikocak lebih keras lagi. Saudara buka botolnya, apakah air ini akan terjadi sesuatu? Enggak. Tetap saudara, tetap terjadi apa? Enggak terjadi goncangan apa-apa, kacau, enggak apa, maksud saya gini, maksud saya airnya enggak ada perubahan, enggak ada tekanan, enggak ada ngejos sekali. Yang ingin saya katakan kepada saudara, mengapa air kok seperti itu? Ya memang sifatnya seperti itu, sifatnya seperti itu. Nah maksudnya begini, soda, orang Kristen yang bersoda, ya bukan seperti soda, ya ini gampang sekali. Ya, ketika ada tekanan, ketika ada olokan, ketika ada gesekan, mudah sekali kelakuannya itu saudara berubah. Yang tadinya tidak terjadi apa-apa, begitu ada olokan, mungkin ada hinaan, ada reaksi dari diri sendiri. Maka itu saya katakan, milih jadi air soda atau milih jadi air. Kalau saya suruh pilih, saudara mau pilih mana? Air atau air soda? Air soda atau air? Air kan? Air itu tidak akan terjadi goncangan apa, tidak ada tekanan apa-apa, saudara. Jadi orang Kristen yang saya katakan, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, entah itu marah, entah itu tersinggung, saudara, entah itu apalagi orang yang apa, orang yang berani, ya dia akan begitu keras sekali mengatasi masalahnya dengan apa? Kekerasan. Itu namanya apa? Kelakuan, saudara. Kalau kita jadi air tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tetapi saudaraku tetap tenang, digoncang-goncang, diolok, yang haleluya, ya, difitnah, bilang haleluya, sampai saudara diomong-omongi haleluya. Saudara, coba ini jadi air, bukan jadi soda. Saudara, dijelek-jelekan, ya haleluya, puji Tuhan, karena jadi air. Ini tujuan Alkitab, ya, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kita jadi soda, digoncang sedikit aja gas, goncang sedikit aja gas. Ini manusia yang perlu diperbaiki melalui Alkitab, saudara. Lebih banyak lagi harus membaca Alkitab. Ya siapapun, tidak peduli siapapun saudara, ketika kita ada goncangan hidup dan melawan dengan emosi kita, saudara belajar dari Alkitab, ya. Dikatakan kita melihat, saudara, namun tidak demikian dengan Alkitab, saudara. Alkitab secara konsisten bukan hanya menegur setiap kesalahan yang diperbuat manusia, tetapi juga Alkitab berusaha memperbaiki tingkah laku manusia agar kembali sesuai jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, ini manusia tuh gampang dirurui, ya. Kata hatiku itu apa? Kemarin malam saya sudah mengadakan, ya, pendekatan dengan pemuda. Saya nyampaikan bagaimana kelakuan saudara. Pernahkah kamu marah? Ya, marah apa? Karena saya tidak cocok hati saya, itu salah satunya. Terus apa lagi? Marah kenapa? Orang lain, ya baik. Marah kenapa? Aku dibully sama kakak saya. Jadi sumber semuanya itu, saudaraku, Alkitab ingin, ya, menjadi orang Kristen yang seperti air itu, nggak pernah sekalipun digoncang, sekalipun dikacaukan, dia tetap mengalami ketenangan. Ketenangan, ya sudah. Paling biar bapak ngomong ngopo, coba kita lihat hari-hari ini, saudara, politiknya Pak Jokowi, ya. Coba dikritik dari Fakultas UGM, dikritik
dari fakultas di Sumatera, dikritik habis-habisan seorang presiden, saudara sing ini dan itu. Pak Jokowi bilang apa? Bukan saya baikkan Pak Jokowi apa? Jawaban Pak Jokowi ini apa? Jawabannya apa? Ya, orang berdemokrasi bebas untuk berbicara. Orang berdemokrasi tidak salah ngomong apapun, walaupun kondisinya seperti itu. Saya sampai pelajari begini, ini Bapak pemimpin kita tuh hebat ya. Sudah ditinggal salah satu menterinya bilang apa? Itu haknya dia, itu haknya yang bersangkutan. Mengalami goncangan. Nah, sehubungan dengan itu saudara, kita melihat dalam bacaan kita pada siang hari ini bahwa Alkitab itu memperbaiki kelakuan ya, memperbaiki kelakuan supaya kelakuan kita menjadi baik ya. Ini tujuan, bukan tujuan gereja, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau setiap pribadi mengalami perubahan ya, pembaruan di dalam kelakuannya, oh alangkah indahnya. Tuhan akan ya senang sekali. Kenapa? Mereka satu persatu akan boleh menjadi suratan yang terbuka di antara ya mereka hidup dalam dunia ini. Orang akan baca, orang akan mengadakan penilaian, saudara, orang itu baik. Orang cuma kan apa? Baik, baik dan sebagainya. Saudaraku yang saya kasih, kata dasar dari kata kelakuan adalah laku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata laku adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat, saudara. Sedangkan yang dimaksud dengan kata kelakuan ialah apa? Perbuatan, perangai, perihal, keadaan. Kata memperbaiki sendiri berarti membetulkan sebuah kesalahan atau kerusakan, menjadikan lebih baik, lebih rapi lagi. Nah, jadi Alkitab begitu ya Pak, menjadikan seseorang itu menjadi baik. Apa kelakuannya? Alkitab menjadikan baik apa? Oh, perangainya. Ini Alkitab, saudara. Maka itu semakin orang itu beribadah kepada Tuhan, semakin dia mendekat kepada Tuhan, saya yakin semakin hari mereka akan semakin diperbarui, ya. Karena kebenaran Alkitab yang dia dengar, yang dia terima itu bisa merubah jiwanya, saudara. Oh ya, iki sih nggak bener iki. Aku emosian wong iki. Aku Aku marahan ini. Mulai dikurangi, mulai ditekan, mulai diimpit, sehingga menjadi orang sekalipun marah, wong namanya belajar ditekan, ya nggak marah, walaupun itu menyakitkan hati. Saya lihat di satu kesaksian, saudara, banyak setiap konseling ya, luka hati itu banyak sekali, ya. Sikap luka hati seperti ini, wah aku, saya gimana? Saya maklumi ya. Alkitab mengajak kepada kita, kalau kita berkiblat kepada Alkitab, menjadikan Alkitab itu, saudara, menjadi sesuatu yang berguna sekali bagi kita sekalian. Mengapa bukan hanya Bapak Pendeta ya, Alkitab sendiri 2000 tahun yang lalu ini, saudara, sampai sekarang kita melihat Alkitab ini digunakan. Nah, kemarin saya punya Alkitab punyanya saudara kita yaitu Katolik. Selidiki saya baca dari Kejadian kitab Wahyu, ternyata jumlahnya beda dengan kita. Kalau Alkitab yang kita punya 66, loh ini kok menjadi 72? Saya hitung itu dari awal. Loh kok 72? Ini dari mana kelebihannya? Saya coba lihat, ternyata ada berapa tulisan Alkitab ya menurut mereka Alkitab, saudara, barang siapa yang nambahi dan mengurangi tidak layak. Nah, saya katakan, saya baca dari kitab tambahannya itu ada setebal ini,
Ini yang tidak berguna, yang tidak kanggo bagi orang Protestan. Jadi belinya harus LAI, benar, Lembaga Alkitab Indonesia, tapi itu dari ciptaan agama Katolik, beda. Ada 72 Alkitab, tapi Alkitab yang kita miliki adalah 66, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan demikian saudara, yang dimaksud dengan memperbaiki kelakuan ialah memperbaiki apa yang salah saudara pada tingkah laku manusia dengan kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci. Jadi setiap perbuatan kita ya, perangai kita yang kita nyatakan atau enggak saudara, yang itu berseberangan dengan Alkitab, itu sudah nyata dalam Alkitab. Itu ada ayat mengatakan demikian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ini orang Kristen yang lahir baru. Jadi yang hidup bukan saya, bukan saudara, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ini harus disadari, saudara. Jadi orang Kristen yang ke gereja ini perlu memahami Alkitab, perlu membaca Alkitab, kalau perlu direnungkan, dicatat dalam ingatan, supaya apa? Kitab itu bisa mengontrol diri kita, mengontrol perangai kita, mengontrol apa yang kita lakukan, mengontrol apa yang kita buat. Jadi Alkitab ini sebagai alat ya, yang menulis ya, ini keliru, ini keliru. Ini Alkitab yang saudara punya. Maka itu marilah kita hidup dengan Alkitab yang kita punya. Alkitab yang kita punya, baik yang secara elektronik maupun secara buku yang besar. Bacalah. Jadi Alkitab ini penting sekali. Bukan Alkitab hanya kita pegang, Alkitab kita bawa ke gereja, Alkitab kita bawa dalam persekutuan. Bukan hanya itu saja, Alkitab perlu dibaca, Alkitab perlu direnungkan. Supaya apa? Dari dalamnya itu, dari dalam Alkitab itu akan muncul sebuah kebenaran yang bisa mendidik kita sekalian, yang bisa memperbaikan kita ya, kelakuan kita, yang perbuatan kita. Kita sering mendengar ya, orang Kristen itu baik ya. Sebenarnya apa? Orang Kristen baik itu baiknya karena ini loh ya, karena Alkitab yang dibaca. Alkitab yang dibaca. Jadi kalau orang Kristen itu tidak sering membaca Alkitab, hidupnya dikiblatkan kepada yang lain, ya kiblatnya itu menurut orang Kristen kok seperti ini. Soalnya apa? Soalnya kiblatnya ke sana. Ya. Misal kiblatnya kepada orang lain, yaitu yang dia belajar dari orang lain. Saudara. Jadi bukan Alkitab. Kalau ini orang Kristen coba melihat kiblatnya kepada Alkitab, tentunya dia akan menjadi orang Kristen yang sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu sebelum kita terlambat, kita akan belajar ya. Walaupun tidak sempurna, kita akan belajar. Ya baca Alkitab, oh ya apa yang nggak boleh. Ya. Tadi malam saya singgung, saudara. Saya baca dalam Efesus itu, ini salah kelakuan karakter ya. Kalau kamu marah sampai berapa lama? Saya bertanya kepada saudara sekarang ya, jemaat secara umum, kalau kemarin hanya pemuda, secara keseluruhan jemaat, kalau saudara marah berapa lama? Loh, kok senyum saudara? Kalau saudara marah berapa lama? Bu Piping, kalau sampean marah, enggak tahu dengan suami, atau dengan senyap, atau dengan temannya berapa lama? Berikan jawaban pada saya. Ya, tergantung. Wah, tergantung. Ini jawaban Bu Piping ini tergantung. Bu Karmi, berapa Bu kalau marah?
berhari-hari. Iya, oh mantuk, ini berhari-hari. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus mantuk. Iya. Oh namanya marah aku. Ini marah aku, tidak cocok dengan aku, tidak sesuai dengan kehendak aku. Marah ini aku. Saudara, saya tanya satu lagi, Pak Tumidi, kalau marah berapa hari Pak? Semalam. Wah, semalam. Saudara, ini kelakuan ya, kelakuan yang mesti jadi orang Kristen mulai, aduh mana stop, tidak boleh marah. Saya ingin katakan bahwa saudara, setiap masalah yang terjadi dalam diri kita ini menjadikan apa? Kita semakin marah, yang rugi siapa? Apakah yang rugi orang lain? Kalau saudara marah, apakah orang lain rugi? Kecil. Yang paling berat adalah siapa? Diri. Wong ngamuk kok ya. Korbannya diri sendiri. Wis pada suami ya apa? Biarkan aja. Tapi yang rusak diri sendiri, misalnya dengan pegawai ada nggak cocok dengan kita, terus kita apa? Kita marah-marah sendiri, di kantor marah, di rumah marah, suami nggak melopo, dimarah. Yang rugi diri kita sendiri, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya ingin coba membaca sebuah Alkitab. Ya, kita akan baca ya Efesus pasal yang keempat ayat ke-26. Efesus pasal 4 ayat ke-26. Tolong Ibu Gembala baca. Iya, marahnya itu punya waktu ternyata ya. Tadi Bu Karmi bilang apa? Berhari-hari. Menurut Ibu seneng ya? Wis biare, hari ini bapake dineng noai, gak usah dimasak nih. Sisuk eneh dimarahi karena belum tuntas ini. Saya yakin ya, seperti inilah ya keberadaan kita ini sama Alkitab apa? Di sentral. Janganlah kamu menjadi marah. Jangan menjadi marah, jangan berbuat dosa. Kalau sudah marah, jangan berbuat dosa. Biasanya orang yang marah itu enggak kontrol. Wes mulai ngomong sing enggak, mulai berbuat dosa, mulai menghakimi orang lain, mulai menjatuhkan orang lain. Ini Alkitab kata apa? Jangan kamu marah. Saudara, ini Alkitab memperbaiki kelakuan saudara, perangai ya. Saudara, janganlah kamu berbuat dosa. Lek kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kira-kira bisa enggak ya? Bapak Ibu bisa enggak ya? Ngamuk ya, mau marah, tahu-tahu matahari mau tenggelam. Wih, tenggelam gitu. Tenggelam nih, marah dihilangi, hilang dah. Malam sudah baik. Bisa kira-kira? Kita berat saudara. Ya, butuh meeting guyang-guyu, berarti pernah ngalami. Gak bisa maafkan suaminya, walaupun matahari terbenam. Jadi kalau kita marah boleh marah, tapi silakan, nggak usah lama-lama, sehari saja. Sebab kemarahan kita membuat apa? Kita tidak bahagia. Bu Endang, wah ini yang dengklok aja. Bu Endang, kalau marah berapa hari? 6 menit ya. Saudaraku, seharusnya orang Kristen seperti itu. Marah ya marah, tapi bariku wis. Ojo ditambah-tambahi lagi. Kok kurang enak? Oh, marah sedino kok kurang enak ditambahi lagi. Gak bahagia saudara. Hidup ini
kita nikmati. Alkitab mengarahkan ini loh ya, lek kamu marah itu jangan sampai berbuat dosa. Ojo sampai matahari terbenam. Enggak tahu saudara yang berhari-hari marah mau selesai atau enggak. Alkitab sudah negur pada kita. Berhari-hari enggak usah marah. Wis walaupun masalah enggak selesai ya wis mari yo. Ojo marah terus saya. Enggak apa? Enggak penyakitan, saudara. Enggak penyakitan. Kemarin saya becek di mana di Dander, saudara. Suaminya Bita ini bilang gini, Om, temannya Om yang dulu ketemu di sini orang Gurah, Om. Ada apa? Saya bilang gitu. Sudah meninggal, Om. Padahal umurnya jauh dari saya. Masih 50 masuk 54 tahun. Orangnya kocak memang. Orang kocak, tapi suatu kali saat saya ketemu dengan dia punya masalah pribadi. Pada waktu di bengkel itu, Pak, ya apa Pak ini Pak? Urip itu gimana Pak? Saya bilang, enggak usah mau pikir, saya bilang gitu, enggak usah mau pikir. Fokuskan kepada pekerjaan kamu. Tapi kemarin pada waktu saya datang ke sana, ternyata suaminya Bita ini, Om sudah meninggal temannya Om dulu. Umurnya berapa? 54. Tuh saudara, ya umur itu takdir ya, tapi jangan sampai ya, hidup dalam dunia itu dipenuhi dengan hidup yang penuh ya, dengan tingkah laku yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi, jadi soda dalam botol atau air dalam botol. Nah sekarang yang hari ini marahnya meletup-letup ya pada apa saja, keadaan apa saja. Isa ndak berhenti nanti ya. Isa ndak nanti, ndak usah. Nanti Om bilang apa? Hari ini nanti pulang gereja, dah tak bebas no marahku. Sudah bebas no. Bebasnya ojo mbok eling-eling neh. Engko lek mbok eling-eling dadi saudara. Marah itu seperti itu. Saya sudah berkali-kali coba ngalamin, coba marah gitu. Maka itu sekarang bilang apa? Dah marah ya marah. Gak akan murid saya teruskan. Sebab apa? Itu akan merusak hati saya sendiri, akan merusak hidup saya. Yang tadinya seneng, yang tadinya bahagia, gak bahagia kenapa? Karena ini, karena masalah. Saudara, halo, saudara. Jadi jangan marah. Ini salah satu perangai yang saya sebutkan, saudara, marah. Karena setiap orang itu marah karena keadaan yang terjadi, biarlah terjadi, saudara. Keadaan hari ini terjadi, monggo silakan terjadi. Saya ingin katakan ini sedikit, saya menghimbau saudara ya, sebelum pemilu ini orangnya semua podo panas ya. Daerah panas, kota panas. Ini pemilu kurang berapa hari? 10 hari ya. Tapi keadaan masyarakat panas ini saudara. Karena mereka masing-masing berpihak satu dengan yang lain. Nah, itu nasihat saya sebagai orang Kristen ya. Doakanlah negeri ini ya. Doakan negeri ini. Doakan pemilu yang akan datang. Tidak usah ikut-ikut sana. Kalau saudara punya pilihan sendiri, ya wis iku. Pilih, sok milih apa? Aku miliki, ya wis. Ojo dipengaruhi yang lain. Maka itu gereja tidak terlibat langsung dalam politik aktif. Kemarin di sinode juga begitu. Panitia coba mengundang sebelum pemilu, ternyata nggak jadi baik. Akhirnya apa? Karena para pendeta GUP se-Indonesia dipikir pembicara ini memihak satu paslon, ternyata tidak. Saudara,
Mau itu wah salah kamu panitia, ngopo ngundang wong ini arep pemilu, bicara masalah politik sebelum pemilu. Iya Pak, ya wis itu besok tempo hari ojo diulang lagi, saya bilang gitu. Masalah ini rawan sekali, so pecah ini, sinode ini so pecah gara-gara itu. Akhirnya tetap hanya satu sesi, ya. Karena apa? Enggak. Itu saya nasihatkan, doakanlah negeri ini, doakanlah pemimpin di negeri ini, doakanlah pemimpin partai, supaya apa? Mereka dapat bekerja sama, mereka dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, supaya apa? Negara kita Indonesia maju ini loh, akan terus apa? Terjadi di negeri ini. Saudara, kita berdoa terus. Cara pribadi doakan Tuhan, aku berdoa untuk pemilu ini Tuhan. Tolong jagai, tolong lindungi. Wes gak usah kita coba menjadi kader, ya. Masing-masing gak usah jadi kader. Kamu punya pilihan sendiri, yoiku pilihan, saudara. Jadi nasihat saya seperti itu, saudara. Kembali kepada Alkitab. Jangan marah. Terus apa lagi? Lalu ayat ke-27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini yang kedua, kelakuan itu jadi baik dan tidak baik itu kalau kita memberikan kesempatan kepada iblis. Sebab itu jangan beri ruang sedikit pun, ruang waktu sedikit pun di mana iblis itu diberikan kesempatan. Kasih kesempatan, jadi saudara, rumah tangga sing ayam jadi rusak, ya. Ya, perkumpulan yang baik jadi hancur, saudara. Tidak perlu. Jadi Alkitab berkata, Alkitab itu memperbagi sebuah kelakuan. Saudara, saya bicara seperti ini ya, apa? Saya ingin setiap saudara diberkati oleh Tuhan kelakuannya. Ndak apa? Ndak perangainya muncul, ndak kelakuannya muncul, tapi yang muncul adalah apa? Baik itu tingkah laku, perbuatan yang sudah dirubah oleh firman. Menjadi orang yang baru dalam Tuhan. Jadi hebat ya, Yesus berkata seperti itu supaya melihat bahwa memang tujuan Alkitab yang diberikan kepada kita itu untuk bermanfaat, untuk menjadikan kita itu baik, saudara. Tentunya segala tingkah laku yang kita perbuat, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Alkitab itu mau memperbaiki kelakuan. Siapa sih yang mau memperbaiki? Ya mungkin kalau ada guru, ada seorang guru memperbaiki, ya saya memperbaiki. Saya bilang, kalau saya konseling seseorang, kalau gini Mas ya, kalau saya bicara Alkitab, saya pendeta, ya saya ingin Mas jadi baik. Kalau sampean mau jadi baik, saya punya apa? Saya punya pedoman dalam hidup ini. Yang pedoman hidup ini dari mana? Saya ambil dari Alkitab, bukan dari orang lain. Mengatakan sekian, begini. Coba renungkan ini. Jadi walaupun dia banyak ngomong, ini pedomannya. Dek. Iya Pak. Jadi saudaraku, yang saya gunakan, yang saya sampaikan adalah Alkitab untuk menjadikan manusia menjadi baik, saudara. Perhatikan kembali apa yang dijelaskan dalam Efesus 4 ayat yang ke-31. Tadi Efesus tadi, saudara. Kita perlu sekali ya. Coba tolong dibaca Ibu Gembala. Efesus 4 ayat 31.
Iya, saudara. Ini kelakuan, saudara. Ini bilang perangai, saudara. Hari-hari ini kita ngeri, saudara. Kita ngeri sekali. Sekarang ukurannya itu bukan harta yang banyak. Setiap apa yang kita perlukan, mau itu orang di luar sana itu hanya berapa juta, berapa ratus ribu sudah menjadi masalah. Dibunuh. Sekarang dibunuh itu apa? Sangat terkenal sekali. Dibunuh itu sangat terkenal sekali. Masalahnya sepele. Ya saya tahu bahwa zaman ini adalah zaman sulit. Tapi kalau orang-orang itu tidak dikendalikan oleh Alkitab, ya, oleh kebenaran yang dia ketahui, yang dia pahami, orang akan lupa. Perangainya akan menjadikan orang lain jadi korban. Untuk itu jangan ikut-ikutan ke sana, jangan melok-melok ke sana, tetap berkiblat kepada Alkitab. Ya. Bangun kasih sayang satu dengan yang lain. Segala kejahatan kita buang. Supaya apa? Kesatuan gereja, utusan Pantekosta Alfa Omega ini semakin indah, semakin baik. Kalau dalamnya ada kasih satu dengan yang lain. Itu kan perubahan kelakuan, saudara. Mengasihi saudara itu ini perubahan kepada saudara kita kasih. Saudara, ini Alkitab, ini gereja, saudara. Bukan gereja yang berkelompok-kelompok, gereja yang berpihak-pihak. Ada gereja yang berpihak-pihak, saudara. Tapi saya tidak mengatakan itu. Maka itu di tempat ini dilebur menjadi gereja yang satu pandangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka itu ini. Jadi rubahlah segala kelakuan yang ada pada diri kita. Melalui apa, Om? Alkitab. Ya, Alkitab. Mulailah baca Alkitab, saudara. Tuhan akan menjadikan saudara menjadi baik. Walaupun kebaikan itu memang ada, tapi orang Kristen harus lebih baik daripada kebaikan. Puji Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang saya sampaikan adalah kelakuan kemarahan, ya. Ada ketersinggungan, ada sakit hati, itu banyak hal, ya, saudara. Tapi yang penting Alkitab ini bermanfaat untuk menjadikan apa? Memperbaiki sebuah kesalahan. Pendeta salah, hamba Tuhan salah. Kita belum sempurna. Saya juga masih bisa salah, saudara. Jadi ini harus menjadi kendali. Nah, doakan saya besok bicara di kabupaten, ya, karyawan kabupaten sana. Saya dapat undangan Pak Apollos bicara nanti di kabupaten bersama orang Islam juga, tapi nanti Kristiani dan orang Islam dibedakan. Iya Pak, siap. Dan setelah itu saya mau naik ke Besarang karena ada pertemuan di sana. Doakan. Nah, saudara, ini aja, tidak saya perpanjang, nanti waktunya agak cukup. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Tuhan berkati kita sekalian. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta untuk di pengakuan percaya kita. Ya. Tolong dikopikan. Kita bangkit berdiri, saudara, untuk baca pengakuan kita. Pengakuan percaya kita. Ya, sudah siap. Ya, kita akan menerima perjamuan suci, perjamuan kudus ini dalam 1 bulan kita akan dijaga. Yakinlah bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan akan menolong saudara, sehingga melalui perjamuan suci ini saudara akan dikuatkan. Pengakuan percaya 1, ya.
Maaf saudara, nanti saudara nomor 2, saya nomor 1 ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang percaya dan umat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memberikan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh dan karunia jabatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Kita akan berdoa dulu saudara. Saya minta Bu Matkeni sama Bu Gembala maju ke depan, kita akan berdoa. Haleluya. Nanti musik nyanyikan Satu Dalam Rohmu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menjadikan kami lebih baik dari hari sebelumnya karena firman. Oleh karena itu tolong kami pautkan hati kami kepada firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar perjamuan suci. Sucikan hati kami jemaat-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, supaya perjamuan suci belum jadi berkat, jadi kekuatan dalam diri kami dalam sebulan. Oh mari Tuhan, layakkan kami terima perjamuan kudus ini. Dan juga Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang pada pagi hari ini melayani perjamuan kudus. Kuduskan mereka, layakkan mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita akan nyanyikan Satu Dalam Rohmu. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami
surga, Yesus Tuhan. Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah Guru sekolah minggu. yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku dan rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Satu dalam roh-Mu. satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku dan rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus. Saudara, nanti setelah saudara mau makan perjamuan suci, jangan sampai plastik ini saudara buang sembarangan. Nanti dikumpulkan, nanti akan ada yang ngambil ya. Jadi supaya tempat ibadah kita bersih ya dari semuanya. Mari kita angkat roti di tangan kepala, di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Saudara, perjamuan suci bukan hal yang biasa, sekalipun kita lakukan setiap bulan, tetapi mengandung kuasa yang besar di dalam perjamuan suci ini. Mari angkat roti dengan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian roti yang satu ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, dan sesudah makan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita akan minum. Tuhan, terima kasih Kau sudah melakukan perkara yang besar dalam diri kami. Berkati kami semua Tuhan. Dengan perjamuan suci ini kami akan kuat menjalani kehidupan dalam sebulan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara, silakan duduk kembali, dan tolong ini akan diambil oleh petugas, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yun yang akan baca pengumuman. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya. Saat ini kami mau membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 jam 6 sore, WL Ibu Haryanto, tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah komisi wanita hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 jam 6 sore, WL Ibu Suparmi, tempat di gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Hari Jumat tanggal 9 Februari ada ibadah ucapan syukur di keluarga Bu Glenn, WL nanti menyusul. Ibadah Komisi Pemuda Sabtu tanggal 10 Februari 2024 jam 6 sore, WL Saudari Ega, tempat gereja, pengkhotbah gembala jemaat. Ibadah raya hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, WL Bapak Pambudi, singer Ibu Sumi Sucito dan Ibu Eti, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo, Bapak Danes. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah gembala jemaat, piket keluarga Bapak Sucito, terima tamu Ibu Harto dan Ibu Suharno. Ibadah anak-anak hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Saat ini saya mau membacakan sisa dana Natal. Persembahan masuk 32.821.500. Pengeluaran 29.635.900. Jadi saldonya masih ada 3.185.600. Dan saldo ini dikasihkan kepada panitia Paskah. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar lagi ini monggo Bu niki, ini tukang sampah, ini Bu Mani tukang sampah. Nah, Tuhan berkati. Saudara, sisa Natal tadi sudah diumumkan, ini akan digunakan untuk program ibadah Paskah dengan program ibadah Padang. Kemarin panitia Natal, panitia ibadah Padang sudah rapat dan dananya belum keluar, saudara, yang akan kita gunakan. Hari ini rencananya kita akan survei tempat. Doakan untuk ibadah Paskah maupun ibadah Padang, program kita dapat berjalan dengan baik. Amin, saudara. Saudara dukung, tentunya dukung, saudara juga dukung dananya. Nanti berapa dana yang kita perlukan, kita gunakan lagi untuk saudara, dari saudara untuk saudara, supaya sidang Jumat senang gitu ya. Nanti panitianya akan survei ke tempat di mana tempat yang akan kita adakan. Nah, seperti itu. Saya rasa sekali lagi saya naikkan berdoa untuk tanggal 14 Februari. Tinggal berapa hari? 10 hari. 14 Februari berdoa. Doa saudara menentukan negara ini, baik dan tidaknya. Tuhan memberkati.
tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, karena Engkau sudah pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Kalau tiba saatnya kami akan pulang, jaga dan lindungi kami supaya kami selamat tiba di rumah. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak datang. Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang sakit, jamah sembuhkan dia. Yang ada masalah, Tuhan tolong bebaskan masalahnya, supaya mereka bersama-sama kami dapat menikmati anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini, berkati mereka, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, bukan berkati warung tokonya, apoteknya. Tuhan, berkati sawah ladangnya, berkati mereka yang bekerja di pasar, berkati mereka yang bekerja di pabrik, berkati pekerjaan mereka yang sebagai pegawai negeri. Tuhan berkati, kiranya Allah memberkati mereka, memberikan kecukupan kepada mereka semua. Saudaraku, kita akan berdoa untuk tanggal 14 Februari. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk pemilu yang akan datang tanggal 14 Februari ini Tuhan. Hamba berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kejayaan-Mu, Indonesia maju, Indonesia diberkati oleh Tuhan, Indonesia dipersatukan rakyatnya, Indonesia dipersatukan daerah-daerah yang berpisah satu dengan yang lainnya, supaya NKRI juga tetap tegak menjaga pemilihan umum ini dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Kiranya Engkau akan berkati mereka. Berikan pandangan-pandangan yang baik untuk negara ini. Berikan cita-cita yang baik untuk negara ini. Berikan visi-visi yang baik untuk negara ini. Supaya negara ini benar-benar merasakan sukacita, damai sejahtera secara bersama. Hamba berdoa untuk orang-orang negara lain yang ikut campur untuk mengacau balokan pemilu yang akan datang ini. Tuhan tolong kiranya Engkau tangkap mereka Bapa, sehingga mereka berubah pikiran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu. Terimalah segala sesuatu yang dari Tuhan, yang baik dari Tuhan, yang sempurna dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan yang prima dalam hidupmu. Dilalukan sakit penyakit dari dalam hidupmu. Tuhan juga akan memberikan kecukupan seluruh keluargamu, sehingga keluargamu diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah. Mari saudara, kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan dan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.